berburu dalam kebun binatang. Jadi banyak yang bilang orang pajak kita ini suka berburu dalam kebun binatang. Maksudnya berburu dalam kebun binatang itu apa sih? Dan kenapa kok orang pajak ini sampai terpaksa dan suka berburu dalam kebun binatang? Berikut ada satu cuplikan podcast dari Malaka Project yang menurut saya pas banget penjelasannya. Yuk kita dengerin sekilas ya. Di kantor pajak kita yang kecil, itu ada orang yang ngurusin pajak orang namanya account representatif, AR. Nah, AR itu, ini bisa cek sama istrinya. Satu orang bisa pegang 4.000 taxpayer. Ya, kalau dia pegang perusahaan, dia pegang 120 sampai 150 perusahaan. Nah, bayangin kan ya, harus mereksa tax return dari 4.000 orang. Bisa nggak dia lakuin? Padahal setahun cuma 365 hari. Iya kan, nggak pakai lebaran, nggak pakai apa, dia harus kalau nggak pakai Natal, dia harus periksa. Nggak mungkin dilakuin. Atau perusahaan, nggak mungkin dia scrutinize 150. Apa yang terjadi? Dapat targetnya sekian. Oke, gimana caranya? Dia nggak mungkin ngejar 4.000. Dicari aja 100 yang paling kaya. Atau 10 yang paling kaya dari perusahaan. Jadi seluruh burden dari kantor pajak itu ditanggung sama 100 orang atau 10% dari 10 perusahaan supaya bisa dapat targetnya. Akibatnya orang ngeluh yang disebut sebagai berburu di kebun binatang. Semakin dia bayar pajak, datanya makin banyak, makin dikejar. Masuk galpot. Nah, ya kan? Jadi dengan itu dia discrutinize sehingga apa? Ada disinsentif orang to grow. Kalau dia makin tumbuh, makin dikejar. Gimana guys, kalian setuju nggak dengan Pak Khatib Basri? Kebetulan beliau ini dulu juga salah satu menteri di zaman Presiden SBY. Dan Pak Khatib ini punya solusinya guys, bagaimana pendapatan negara ini bisa naik tanpa harus naikkan tarif pajaknya kita. Ya simpelnya ya memeratakan guys, jadi supaya yang dikejar ini nggak melulu orang yang sudah taat pajak, karena berburu di dalam kebun binatang. Gimana caranya bisa ngejar orang-orang yang belum taat pajak guys, jadi nyari singanya jangan di kebun binatang lagi, tapi yang di hutan sono yang belum taat dengan pajak. Nah, juga kebetulan guys, Kementerian Keuangan kita ini habis diganti guys, seiring dengan gantinya presiden kita yang baru. Ya, semoga Menteri Keuangan yang baru ini adalah orang yang paham dan mengerti permasalahan perpajakan seperti Pak Khatib ya guys. Gimana, kalian setuju nggak dengan video ini?